Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya akan menyampaikan khotbah dalam hari Minggu ini. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu dan Saudara berkenan mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Firman Tuhan, kabar baik, khotbah kita dalam kebaktian Minggu ini adalah sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Bapak Ibu Saudara, khotbah ini adalah agenda Tuhan bagi Abraham. Umumnya, manusia berusaha supaya hidup lebih aman, lebih nyaman, dan itu tentu wajar. Tetapi justru dalam iman Kristen, hal itu tidak baik. Scott Tretenero, seorang dentis, psikolog, juga penulis, dia berkata begini, "Zona nyaman dan aman itu adalah penghambat atau musuh besar untuk kreativitas manusia." Orang Kristen hidup untuk mencapai goal, sasaran, dan goal atau sasaran itu adalah rancangan Tuhan, dan itulah agenda Tuhan bagi manusia, bagi kita. Dan itu sudah diperjelas oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus menyuruh murid-muridnya supaya pergi, bahkan sampai ke ujung bumi, untuk mengajarkan Injil itu kepada setiap orang. Dan itu bukan zona yang nyaman. Itu adalah zona yang sangat kritis, zona yang sangat berbahaya. Namun biarpun itu adalah zona yang tidak nyaman, orang Kristen yang beriman tetap harus melakukannya. Sejarah perjalanan kekristenan, kalau kita lihat pergerakan itu dimulai dari kota Yerusalem. Tetapi kalau hanya mentok dan stagnan kekristenan di Yerusalem, kekristenan itu pada waktunya akan mati, punah, dan hilang. Kenapa? Orang Kristen di Yerusalem itu karena mereka lebih fokus dengan kepentingan lokal. Mereka sudah cukup puas
dengan apa yang ada. Lalu datanglah penganiayaan besar. Bayangkanlah minimal 16 orang kekaisaran Romawi menganiaya orang Kristen. Lalu orang Kristen itu yang masih muda dan lemah, mereka adalah ibarat seperti bayi, mudah, terancam, sangat rapuh, dan mereka sangat terancam. Tetapi situasi yang tidak nyaman dan aman itu justru menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Orang-orang Kristen Yerusalem kemudian menyebar, meninggalkan Yerusalem ke kota-kota lain. Dan justru disitulah Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan sampai pada abad kita sekarang ini, Injil itu tidak pernah berhenti. Di mana kota dan negeri, di mana bangsa yang tidak nyaman, justru ke tempat itulah orang Kristen harus pergi memberitakan Injil. Oleh sebab itu, jangan takut terhadap ketidaknyamanan, tetapi justru pikirkanlah apa yang Tuhan mau Anda lakukan, yaitu untuk menyelamatkan jiwa setiap hari. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup menjadi berkat. Dan itulah agenda Tuhan bagi Abraham, bagi keturunannya, bagi umat Kristen, dan bagi kita semua. Ketidaknyamanan kita harus menjadi pendorong untuk menghasilkan kreativitas kita yang terbaik bagi Tuhan, bagi orang lain, yaitu untuk mencapai sasaran hidup, goal, sesuai dengan agenda Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Abraham disuruh oleh Tuhan pertama meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, kaum kerabatnya, bapak dan saudara-saudaranya semua, pergi ke suatu tempat yang belum jelas. Itu adalah zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Dan itu adalah sasaran yang luar biasa. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Dan bukan hanya itu menjadi termasyur, tetapi itu adalah sasaran yang sekunder, sasaran primer dari Tuhan untuk Abraham, supaya dia menjadi berkat, dan oleh dia semua kaum di seluruh dunia akan mendapat berkat. Itulah sasaran tujuan Tuhan bagi gereja masa kini, supaya gereja dan orang Kristen dimanapun, walaupun tempat itu zona yang tidak nyaman dan aman, Tuhan menyuruh dia. Karena Tuhan yang menyuruh, dan itulah agenda Tuhan, tidak mungkin Tuhan salah. Pastilah agenda Tuhan itu akan berakhir dengan kebahagiaan, dengan kemenangan besar, kemenangan sorga, kemenangan Tuhan oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya yang mau menyusur jalan, bukit, bahkan gelombang, zona yang tidak nyaman dan aman itu, untuk memberitakan firman Tuhan. Minimal dalam khotbah kita ini ada 3 kota yang dijumpai oleh Abraham dalam perjalanannya. Pertama, kota Sikem, kota orang asing, kota yang dihuni oleh orang Kanaan pada waktu itu, 65 km sebelah utara Yerusalem. Dia temukan di situ ada pohon terbantin di More. Lalu dia berhenti di sana. Kota ini adalah dataran rendah, karena geografisnya berada di antara 2 gunung, Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Sikem artinya adalah bahu atau pundak. Barangkali karena dataran rendah di antara 2 gunung, maka kota ini memiliki sumber air yang besar. Tanahnya subur, baik ditanami dengan tanam-tanaman seperti kurma dan lain-lain pada zaman ini, jeruk, pisang, bahkan juga jenis buah-buahan minimal ada 40 jenis. Di kota Sikem inilah kemudian hari didapati
apa yang disebut dengan Sumur Jakub. Banyak sejarah, situs di kota Sikem ini bagi orang Israel. Karena di kota inilah Yusuf dikuburkan. Karena pada waktu itu dia sudah memesankan supaya tulang belulangnya jangan dibiarkan tinggal di Mesir. Dan itu sebabnya Musa mengangkut tulang belulang daripada Yusuf dan dimakamkan di kota Sikem ini. Di kota Sikem ini pula lah Joshua, pengganti Musa, memimpin perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, memperbaharui kembali perjanjian Tuhan dengan Israel. Itu sebabnya sering disebutkan perjanjian Sikem. Masih banyak hal lain yang dapat kita baca dalam Alkitab. Lalu kemudian karena dia melihat Tuhan dalam penampakan, maka tindakan pertama dari Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan mendirikan kemahnya, bukan mendirikan rumahnya, tapi mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu dia teruskan perjalanan ke arah selatan, semakin dekat ke kota Yerusalem, sekitar 32 km lagi. Karena kota ini Betel 20 km utara Yerusalem. Disinilah dia juga berhenti. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, Kejadian 28, di kota inilah Yakub bermimpi. Lalu ketika dia tersadar, karena dalam mimpinya dia lihat ada tangga dari bumi sampai ke langit, malaikat-malaikat Tuhan turun naik. Lalu dia terbangun dan terkejut. Dia katakan dalam Kejadian 28 ayat 19, alangkah dahsyatnya tempat ini. Inilah rumah Tuhan, dan inilah gerbang surga. Lalu kemudian Yakub mengambil batu dan meletakkan di sana. Jauh sebelumnya kakeknya Abraham singgah di kota ini, di kota Betel ini. Lalu kemudian dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Kota Betel ini juga situs, karena di sanalah kuburan Deborah. Deborah itu adalah inang pengasuh dari Ribka, istri dari Ishak. Betel artinya adalah rumah Tuhan. Itulah simbol, karena memang di sanalah Yakub bermimpi. Lalu dia teruskan berjalan. Dia tidak tinggal menetap di Betel. Dia sampai ke tanah Negeb. Tanah Negeb itu di bagian selatan Israel, dan itu yang terluas. Karena tanah Negeb itu 55%, dan semuanya adalah padang pasir. Itu sebabnya Negeb dalam artinya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani adalah kering, karena memang daerah itu kering. Tapi di tanah Negeb ini, tanah gurun pasir ini, itulah kota yang terkenal, yaitu Berseba di utara, kemudian Teluk Akaba di daerah selatan. Di kota inilah di kemudian hari, dalam perjalanan hidup orang Israel dalam kemerdekaannya, Ben Gurion mendirikan Kitbujim. Kitbujim itu adalah komunitas petani. Gurun pasir itu mereka robah, seperti mereka sulap menjadi perkebunan yang menghasilkan banyak buah-buahan. Dan di kota inilah di kemudian hari, David Ben Gurion, presiden pertama Israel, membangun sebuah universitas yang disebutkan David Ben Gurion University of the Negev. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah 3 tempat yang dituju oleh Abraham dalam khotbah kita ini. Dan ternyata mulai dari Sikem sampai ke Betel, kemudian sampai ke Negev, tanah itu bukan semakin baik,
Zona itu bukan semakin nyaman dan aman, tapi semakin kering. Tapi Abraham menjalaninya dengan rendah hati. Itulah zona yang tidak nyaman yang dijalani oleh Abraham pada usia pemanggilannya 75 tahun. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kita lihat Israel masa kini. Ada 17 juta di bumi ini. Dan kita bisa mencatat 23% penerima hadiah Nobel di bumi ini adalah orang-orang Yahudi. Di bidang kesehatan 55 orang, di bidang fisika ada 51 orang, di bidang kimia ada 36 orang, di bidang ekonomi ada 29 orang, di bidang sastra ada 14 orang, dan di bidang perdamaian ada 9 orang. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ada 194 selama tahun 1901 sampai 2014 hadiah Nobel yang sudah diperoleh oleh orang-orang Israel dalam zaman yang maju ini. Begitulah orang Israel menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya bagi mereka, tapi menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah agenda Tuhan bagi Abraham yang dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Dan itulah juga agenda Tuhan, agenda Yesus bagi orang Kristen masa kini, supaya kita menjadi berkat dimanapun. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekecil apapun yang kita lakukan sebagai perintah Tuhan Yesus bagi kita. Menyampaikan firman Tuhan, Injil keselamatan itu bagi semua umat manusia adalah tugas setiap orang Kristen, seberat apapun, sebanyak apapun. Dan itulah satu tujuan hidup kekristenan. Pastilah Tuhan sudah di depan, karena Dia yang menulis agenda dan Dia yang memberkati. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati setiap orang yang diutusnya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara, dan selamat melakukan tugas kita sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita masing-masing. Amin. Haleluya.